Tahun 2018 lalu, sensus penduduk terkini menunjukkan Indonesia dihuni kurang lebih 260 juta orang penduduk. Bahkan dalam negara-negara anggota G20. Agustus ini, tingkat ekonomi Indonesia menduduki peringkat kedua di tengah pandemi. Meski demikian, di tengah badai COVID-19, semua sektor di Indonesia benar-benar terdampak. Angka pengangguran terus bertambah, membuat ancaman serius akan meningkatnya penduduk miskin di Indonesia. Resiko peningkatan kemiskinan secara masif pun mengancam negeri ini. Bahkan beberapa negara sudah melakukan penundaan pembayaran hutang negara akibat kacaunya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Selama ada wabah ini ada penurunan? Bukan penurunan lagi, jauh. Ya kalau kurang kuat ya udah nggak dagang, itu aja. Ya modal sedikit dari mana? Kita buat makan di situ, istilah kata ya, buat jajan di situ. Cucu. Ya kita putar-putar aja lah, seadanya gitu dagang. Ya dulu sih rame ya, kalau sekarang paling 2 orang, 3 orang ngopi gitu. Termos saja nggak habis air coba. Gimana coba? Kita mau nyari kemana? Mau minta sama siapa? Berbagai strategi telah dilakukan untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi. Salah satunya adalah penerapan adaptasi kebiasaan baru atau yang kita kenal dengan new normal. Ekonomi diminta untuk hidup kembali di tengah COVID-19, walau kenyataannya, kebijakan ini tidak langsung bisa memulihkan semua sektor yang terdampak. Di tengah pandemi, kondisi masyarakat semakin hari semakin sulit untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kayak teh gelas kayak gitu-gitu sama air mineral di pinggir jalan. Oh, pakai uang mangkal atau Hah? mangkal atau apa? Mangkal di pinggir jalan aja. Tempat kecil. Cuman ya gitu kadang bawa duitnya 30, 40. Kayaknya untuk dapetin uang di atas 50 tuh susah banget. Menurut data per bulan Maret 2020, tercatat 26,42 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Angka ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 11,16 juta orang diantaranya adalah penduduk perkotaan, sedangkan 15,26 juta penduduk miskin berada di daerah. Gelombang PHK semakin hari semakin meningkat. Pekerja informal semakin terdampak hingga banyak di antara mereka kelaparan, bahkan terusir dari rumah kontrakannya. Memang diusir itu sampai kenapa harus sampai diusir, nggak ada toleransi atau gimana? Gimana ya, kita sebenarnya sih kita nggak enak aja juga tukang kontrakan. Kita tuh sebenarnya nggak diusir langsung, cuma ya katanya kayak mendingan kontrakan saya kosong daripada saya pusing gitu. Saya disuruh pinjam ke sana ke sini buat kayak bayar kontrakan, tapi kan saya mikir kalau buat bulan ini saya minjem, buat bulan depan saya bayar kontrakan dan bayar pinjaman yang bulan kemarin dari mana gitu. Sedangkan ya itu ya sekitar berapa? Tadinya sih 8,5 ya itunya kontrakannya. Bayarnya, tapi udah nggak sanggup, bener-bener nggak sanggup kalau buat bayar segitu gitu. Apalagi penghasilan ojol sekarang tuh udah bener-bener menurun drastis dari sebelumnya. Begitu juga dengan pelaku usaha mandiri rumahan UMKM. 40% diantaranya mengalami kemacetan, bahkan gulung tikar.
bukan sebuah tanggung jawab yang kecil untuk menopang semua sektor, menghidupkan kembali ekonomi, menjaga agar jangan ada lagi yang kelaparan. Indonesia pada dasarnya adalah negeri dermawan. Tugas kita bersama untuk mengambil peran. Pandemi memang menjadikan kita serba terbatas dalam menjalankan rutinitas, bahkan mengubah pola hidup dan menghadirkan kebiasaan baru. Namun, jangan sampai new normal justru menghambat gotong royong, menunda kedermawanan bangsa ini yang harus bersama-sama pulih dan bangkit. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap hadir dengan berbagai program terbaiknya di tengah pandemi COVID-19. Saat penyelamatan bangsa dengan distribusi pangan terus dilanjutkan, maka pada momentum yang sama, pada saat yang sama, kita juga menggerakkan sektor produksi pangan. Dari lumbung pangan yang memberdayakan para petani dan buruh, menghadirkan beras wakaf dan didistribusikan secara terstruktur langsung ke depan pintu penerima manfaat dengan menggunakan Humanity Care Line. Perasaan saya ketika mengantarkan langsung ke si penerima manfaat jadi lebih ada kedekatan tersendiri karena sama-sama terkena imbas dari virus corona ini. Jadi sesama korban istilahnya itu ya, sesama korban jadi lebih satu emosi yang sama gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan dari ACT terus berkomitmen untuk memberikan terbaik bagi teman-teman driver ojol maupun penerima manfaat agar lebih merata mendapatkan bantuan dari ACT. Lebaran Idul Adha kali ini, ribuan hewan terbaik didistribusikan ke seluruh Indonesia. Global kurban dari ACT menjangkau masyarakat pelosok-pelosok Nusantara hingga di mancanegara. Mengantarkan dan memberikan lauk daging penuh gizi di tengah kesulitan masyarakat untuk sekedar membeli sebungkus nasi. Hadirnya air minum wakaf yang dialirkan dari dana wakaf, mengalirkan air segar bagi warga di berbagai wilayah yang sampai hari ini masih kesulitan air bersih. Ditambah lagi dengan armada food truck yang selalu merespon bencana sosial dan alam dengan dukungan dari dana global zakat, amanah zakat dari masyarakat Indonesia dan global. Dan saat ini sudah ada armada kemanusiaan yang siap melayani para pengungsi Rohingya dan juga para relawan. Di sini ada Humanity Food Truck yang akan melayani ratusan porsi setiap hari untuk menyuplai makanan para pengungsi Rohingya, dan juga ada Humanity Water Truck yang akan menyediakan air bersih untuk relawan dan para pengungsi. Hari ini kembali hadir satu lagi terobosan aksi kemanusiaan.
Aksi ini bernama Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan. Hadir di setiap kota, di kantor cabang ACT, juga di masjid-masjid dan berbagai lokasi lainnya, menyediakan kebutuhan pangan, sembako gratis. Siapapun bisa mengambil sesuai kebutuhan, bahkan siapapun bisa ikut bersedekah untuk mengisi rak-rak sembako gratis ini. Merespon sebuah kondisi yang hari ini kita ingin sampaikan, maka Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan kami luncurkan, kami aktivasi. Dan insya Allah pada hari ini 35 tempat dari 43 cabang ACT serentak masif muncul di semua tempat. Terima kasih banyak Pak.